Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Laksamana Rajendra Hidar Ajani Fadri. Di sini saya akan mengajar untuk perkuliahan mata kuliah struktur data. Gimana untuk kita mulai kuliah pada hari ini? Langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di sudah selesai. Sebelum kita mulai pada kuliah pada hari ini, langsung saja kita mulai perkuliahan struktur data. Langsung kita mulai untuk perkuliahan materi tentang struktur data, yaitu berkaitan dengan pohon biner. Nah, jadi kita akan belajar tentang apa itu pohon biner dalam perkuliahan struktur data. Jadi nanti untuk sumber yang akan saya gunakan, di sini saya menggunakan referensi dari Aditya Wika Mahastama, dari Antonius Rahmat, dan Insaf. Jadi materi struktur data ini, di sini saya mengambil untuk perkuliahan pohon biner. Jadi pohon biner atau juga disebut dengan binary tree, ini adalah suatu tree dengan syarat bahwa setiap node itu hanya memiliki maksimal 2 subtree. Nah, kedua subtree ini harus terpisah. Jadi istilahnya kita buat suatu pohon yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Nah, tiap node dalam binary tree itu hanya boleh memiliki paling banyak 2 child atau 2 anak. Jadi istilahnya untuk binary tree itu paling banyak itu kita menggunakan 2 cabang atau 2 anak. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh pada binary tree. Nah, ini contoh dari binary tree, di mana di sini akan saya tentukan bahwa di sini dia mempunyai root. Apa itu root? Root itu adalah dia yang paling utama. Nah, di mana root ini dia mempunyai 2 anak, yaitu dia punya parent atau istilahnya dia punya suatu orang tua. Nah, jadi di sini kayak mau lihat di sini dia maksimal pasti mempunyai 2 anak atau 2 cabang. Nah, jadi dari root ini dia memiliki 2 cabang dan terdiri dari kiri dan kanan. Contoh kita lihat di parent ini ada left child dan ada juga right child. Nah, untuk left child sendiri ini juga dia punya 2 cabang, di mana masing-masing cabang ini dia mempunyai anak juga. Nah, anaknya itu dinamakan dengan leaf atau juga disebut dengan sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Di mana binary tree ini ada juga disebut dengan full binary tree. Yaitu apa itu full binary tree? Yaitu semua node kecuali leaf
pasti memiliki 2 anak dan tiap subtree memiliki panjang path yang sama. Jadi intinya full binary tree ini dia memiliki panjang yang sama untuk setiap anak dia punya nilai yang sama juga. Contoh di sini misalkan dari A, titik A itu dia punya 2 anak dan anaknya itu yang pertama B dan anak yang kedua dia punya C. Nah, terus B ini dia juga mempunyai leaf. Nah, di mana dia panjangnya punya anak 2 dinamakan dengan D dan E. Sedangkan anak C itu dia mempunyai nilai F dan G. Nah, ini jadi istilahnya seperti itu. Bisa kamu tentukan untuk binary tree-nya. Terus selanjutnya ada juga yang disebut dengan complete binary tree, yaitu mirip dengan full binary tree, tetapi tiap subtree boleh memiliki panjang path yang berbeda. Dan tiap node, kecuali leaf, itu memiliki 2 anak. Jadi mirip dengan yang full binary tree, tapi dia tiap node memiliki 2 anak. Contoh seperti ini. Jadi kalau tadi kan kalau full binary tree itu C dia punya anak atau punya leaf. Tapi kalau full binary tree ini yang dia mempunyai anak itu cuma yang B saja. Nah, jadi hanya memiliki 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk full binary tree sama complete binary tree? Kalau belum, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu adalah skew binary tree. Apa itu skew binary tree? Skew binary tree ini dia memiliki banyak simpul dalam cabang kiri sehingga tidak seimbang dengan banyaknya simpul dengan cabang kanan. Jadi intinya cabang kiri dan cabang kanan itu dia tidak sama nilainya. Nah, sehingga terjadi skew binary tree. Contoh seperti ini. Yang A itu dia cuma 1 cabang saja di sebelah kanan. A ini punya 1 cabang dinamakan dengan B. B punya cabang dinamakan dengan C. Jadi istilahnya dia memiliki suatu percabang. Terus yang selanjutnya, oke. Jadi untuk skew binary tree itu dia memiliki simpul yang tidak seimbang atau cabang yang tidak seimbang. Nah, jadi cabang yang tidak seimbang ini dia hanya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi ini skew binary. Nah, untuk node pada binary tree itu jumlah maksimum node pada setiap tingkat itu rumusnya adalah 2n-1. Node pada binary tree maksimumnya berjumlah 2 pangkat n-1. Jadi contoh misalkan kita punya 3 node. Berarti 3 itu sama dengan 3 node, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 1. Berarti jumlah totalnya, bentar, ini saya gambarkan dulu. 2 pangkat 3 dikurangi 1, yaitu jumlah totalnya ada 7 node. Jadi ada 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bisa kita lihat sendiri. Terus selanjutnya untuk implementasi programnya, kalau dalam suatu binary tree bisa kita lihat di sini. Jadi implementasi programnya itu tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Jadi pohon biner yang kita buat tadi itu bisa kita gunakan menggunakan linked list secara eksklusif. Terus yang kedua, linked list yang digunakan adalah double linked list yang non sirkular, atau istilahnya dia berbentuk lingkaran atau tidak berbentuk lingkaran. Jadi istilahnya kamu tinggal mau membuat seperti apa. Terus selanjutnya yang ketiga, data yang pertama kali masuk akan menjadi not root. Jadi data yang pertama kita gunakan yang akan masuk pertama, itu istilahnya dia akan menjadi data yang pertama. Root itu istilahnya yang paling tinggi posisinya. Nah, jadi itu data yang kita gunakan. Terus data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root, dan sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node. Jadi istilahnya kita harus tentukan dulu data yang mana yang lebih kecil. Apakah yang sebelah kiri, apakah yang di sebelah kanan. Nah, itu bisa kita lihat sendiri. Oke, contoh misalkan di sini. Ini kita pakai C++. Deklarasi simpulnya ya. Contoh di sini dia punya tipe tree. Tipe tree simpulnya itu dia memiliki simpul sama dengan record. Dan info itu sama dengan karakter. Jadi info yang kita gunakan ini masuk dalam karakter. Di sini ada kiri dan kanan itu sebagai tree end-nya. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti itu. Terus di root sendiri di sini ada left sama right. Sedangkan left itu di sini dia punya left, dia anak dari left, dan right itu right. Sedangkan untuk yang sebelah kanan itu jadi left right dan jadi right. Jadi dia punya 4 kombinasi yang berbeda-beda. Padahal kita punya cuma left dan right saja. Jadi istilahnya simpul itu seperti itu. Nah, jadi nanti kita coba mengimplementasikan simpul ini dalam suatu program atau apa. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum, saya lanjutkan untuk operasi-operasi tree. Nah, operasi-operasi tree yang pertama ada insert. Insert yaitu adalah kita menambahkan suatu node atau node titik ke dalam tree secara rekursif. Jadi istilahnya kita bisa menambahkan node. Jika data yang akan kita masukkan itu lebih besar daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kanan. Jadi istilahnya kalau datanya lebih besar, itu nanti akan ditaruh di sebelah kanan. Dan sebaliknya, jika lebih kecil, maka akan diletakkan di node sebelah kiri. Untuk data pertama akan menjadi elemen root. Jadi data-data pertama ini dia akan menjadi elemen rootnya. Selanjutnya find. Find itu mencari node di dalam tree secara rekursif sampai node tersebut ditemukan dengan menggunakan variabel bantuan ketemu. Jadi intinya dia mencari node secara rekursif dengan bantuan variabel. Kalau dia tidak mencari dengan variabel yang kita tentukan, maka nanti tidak akan ketemu node-nya gitu. Nah, syaratnya tree tidak boleh kosong. Jadi istilahnya tidak boleh ada tree yang kosong. Jadi kalau kita menggunakan find itu seperti itu. Berarti intinya ada kaitan. Nah, untuk operasi-operasi tree di sini ada traverse, ada count, ada height, ada find, main, and find max, dan child. Kita mulai dari yang pertama dulu. Traverse adalah operasi kunjungan terhadap node-node yang pohon di mana masing-masing itu akan dikunjungi sekali. Jadi intinya traverse ini operasi kunjungan terhadap node-node. Jadi node-node yang nanti kita gunakan
itu akan dikunjungi. Terus yang kedua, count, yaitu menghitung jumlah node dalam tree. Terus ada height, yaitu mengetahui kedalaman sebuah tree. Ada find min dan find max, yaitu mencari nilai terkecil dan nilai terbesar pada tree. Dan ada child. Child itu mengetahui anak dari sebuah. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu operasi-operasi pada. Sekarang kita coba mengilustrasikan insert root 65. Berarti kalau seperti ini, berarti yang paling tinggi nilainya itu adalah 65. Root itu berarti yang paling atas. Nah, terus insert kiri 5. Berarti nanti kita menambahkan sebuah node di sebelah kiri. Kiri itu maksudnya sebelah kiri, Kak. Kiri yang ada di monitor, bukan di kiri di kiri dari rootnya ya. Terus yang ketiga insert kanan 70. Berarti kita masukkan kanan senilai 7. Jadi kita bisa lihat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari pohon biner yang sudah saya buat ini? Kalau belum, sekarang kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Yaitu yang keempat adalah insert kiri sebanyak 3. Berarti kita tambahkan sebelah kiri pada sebelah kiri nomor 5. Berarti 3. Terus yang kelima, insert kanan sebanyak 10. Berarti dari 5 terus jadi urutannya seperti itu. Oke, nah itu jadi istilahnya ilustrasi insert seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau belum, saya lanjutkan untuk jenis traverse-nya. Jenis traverse berarti ada apa? Kita mengunjungi node-node ya, semua node-node yang ada dalam pohon biner. Oke, apa itu ada traverse-nya? Yang pertama ada pre-order. Pre-order bukan berarti pesen, itu bukan seperti itu. Tapi pre-order itu dia mencetak node yang dikunjungi, kunjungi left dan kunjungi right. Terus nanti ada in order. In order itu kunjungi left, berarti kunjungi kiri dulu. Cetak node yang dikunjungi dan kunjungi right. Jadi beda ya, ini urutannya beda sendiri. Kalau pre-order cetak dulu, kunjungi left, kunjungi right. Kalau in order, kunjungi left dulu, cetak node yang dikunjungi, baru kunjungi right. Nah, seperti itu. Terus, untuk post order, kunjungi left, kunjungi right, dan cetak node yang oke, seperti itu. Sekarang kita coba lihat ilustrasi kunjungannya. Pre-order, nah jadi hasil kunjungannya, tadi kan berarti pre-order itu kunjungi, cetak node dulu ya. Nah, cetak node dulu. Nodenya adalah A. Setelah itu kunjungi left. Kunjungi left berarti ke B, ya kan? Terus habis itu kita lihat kunjungi B ke D, terus ke D. Nah, setelah itu baru kita ke sebelah kanan. C, E, H, I, baru yang terakhir adalah F. Jadi yang kanan itu yang paling terakhir. Nah, jadi istilahnya kayak order seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat ilustrasinya seperti itu. Oke, jadi intinya kita buat searah jarum jam. Kita melingkar seperti itu. Sekarang kita masuk ke ilustrasi in order. In order tadi apa? Berarti kunjungi kiri dulu. Kunjungi kiri dulu kan? Berarti dari D, paling di kiri kan D. Habis itu ke G, ya kan? Habis itu kembali ke B. Nah, kita ke kiri dulu kan? Habis itu ke A, cetak itu berarti ke A, ya kan? Habis itu ke H, karena ke kiri dulu. Habis itu ke E, habis itu ke I, habis itu ke C, dan habis itu ke F terakhir. F itu terakhir, karena dia istilahnya yang paling kanan. Jadi contoh. Oke, nah jadi in order. Nah, jadi kalau yang ini dia berlawanan
dia searah jarum jam tapi dia dari kiri. Oke, terus selanjutnya untuk post order. Nah, post order berarti tadi dari kiri, kanan baru cetak. Kiri berarti yang paling kiri adalah G. Berarti intinya dia yang paling bawah kiri. G, D, B, habis itu H. Ya kan? Karena kita nggak ke cetak dulu, cetak terakhir. H, I, E, F, dan ke A. Terakhir komen A. Jadi komen cetak itu pasti dia lewat A. Itu yang dinamakan dengan ilustrasi kunjungan pre-order, in order, sama post order. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung? Oke, sekarang kita langsung ke contoh implementasinya. Misalkan terdapat suatu ekspresi atau suatu note seperti yang ada di bawah ini. Nah, jadi prefiksnya, nah ini jadi kita lihat di sini, berarti kalau kita buat pre-order, in order sama post ordernya, ini sudah saya buat di sini. Kalau prefiksnya berarti kalau pre-order berarti kita mulai dari cetak dulu. Cetak itu berarti main, ya kan? Main kembali ke plus, ketiga, ke kali, kedua, kelima, baru terakhir keempat. Jadi yang sebelah terakhir itu pasti 4. Terus yang in order atau in fix itu dari 3 dulu, yang sebelah kiri, plus, habis itu kedua, kali, terus kelima, baru ke main. Kan cetak itu yang di tengah ya. Baru ke nomor 4. Jadi intinya seperti itu. Sedangkan postfix itu dari 3, dari 2, dari 5, dari perkalian, setelah itu dari plus, dari 4, dan yang terakhir adalah yang ke pengurangannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contoh ekspresi kalau kita menggunakan pre-order, in order, sama postfix. Oke, coba kamu kerjakan ini. Hasil kunjungan pre-order, in order, sama post order dari tree berikut. Ini ada 3. Coba kamu buat. 2 menit saja. Oke, silakan. Ingat-ingat ya, kalau pre-order itu berarti dari cetak dulu. Terus dari kiri ke kanan. Nah, itu pre-order. Kalau in, itu berarti dari kiri, cetak, kanan. Ya kan? Kalau post order, kiri, kanan, cetak. Nah, itu. Jadi jangan lupa apa omen itu saja. Gampangnya seperti itu. Dihafalkan itu sudah bisa itu. Sudah? Oke, langsung saja ya. Nah, coba kita lihat berarti kalau pre-ordernya yaitu adalah melihat ular bisa, ya kan? Jadi melihat itu berarti yang cetaknya ular, ular itu sebelah kiri, bisa itu sebelah kanan. Itu pre-order. In order berarti ular melihat bisa. Berarti dari kiri ular, terus ya cetak melihat, kanan bisa. Terus yang ketiga, post order. Berarti ular bisa melihat. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah struktur data yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi intinya ya kita cuma mengatur pada pohon binernya, peraturannya seperti itu. Oke, sekarang yang kedua, latihan yang kedua. Tentukan prefix atau pre-order, in order, sama
post order dari ekspresi berikut. Nah, kayak ini agak rumit nih. Ini notnya ada banyak. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini? 5 menit cukup? Oke, saya tunggu 5 menit. Coba dikerjakan. Pokoknya diingat-ingat ya, prefix itu berarti kamu cetak dulu, rootnya dulu. Kalau in berarti dari kiri, post itu kiri kanan. Nah itu intinya seperti itu aja. Oke, sudah ya. Oke, sekarang kita coba jawab pertanyaan mulai dari prefixnya dulu. Oke, jawaban yang pertama prefix mulai tanda petik, tanda kurung seperti ini, terus kurangi, dikalikan, habis itu tanda plus, baru A, B, dan C. Habis itu main, habis itu ke D, habis itu ke E, habis itu ke F, dan yang terakhir habis itu ke G. Nah, jadi bisa seperti itu. Terus infix, yaitu mulai dari kurung, habis itu A plus B dikalikan dengan C, dikurangi dengan D, kurangi E. Kenapa ini kasih kurung? Karena nggak boleh perkalian itu istilahnya kalau nggak kasih kurung, nanti istilahnya nanti tidak bisa untuk dijumlahkan. Jadi harus dikurung dulu. Terus habis itu dipangkatkan dengan F plus G. Nah, itu contoh yang kedua. Terus yang postfix, A kali B ditambah C dikali D kali E dikurangi min FG ditambah pangkat yang kita gunakan. Nah, jadi ini contoh kita menggunakan prefix, infix, sama postfix. Oke, itu aja. Sekarang satu contoh lagi. Bagaimana kalau notasi prefix, infix, dan postfix dari ekspresi berikut? Nah, ini ada soal, yaitu akar 4A min B dibagi CD kurangi E plus F di kuadrat. Nah, berarti kalau kita buat, nah jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kita buat prefixnya itu berarti adalah
Nah, prefix dari gambar ini kita mulai dari main, pangkat dibagi, habis itu kekurangi. Ini sampai sini dulu, ke sini, ya kan? Habis itu kita ke bawah. Berarti ke 4, ke A, ya kan? Habis itu ke C, ke B dulu. Habis itu ke C, ke D, baru ke setengah. Kiri semuanya sudah. Nah, kalau sudah, tinggal yang sebelah kanan. Sebelah kanan berarti ke pangkat, kedua, habis itu ke E, ke F, ke main. Nah, jadi istilahnya dari terakhir yang kedua. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya yang paling kanan itu yang paling terakhir. Itu untuk yang prefix. Terus yang infix itu, nah ini. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri. Kiri itu berarti 4 kali A dikurangi B dibagi C kali D pangkat setengah dikurangi EF pangkat 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya hampir sedikit kita menggunakan infix dan prefix. Terus yang ketiga yaitu 4A min B sama dengan kayak yang tadi kali C dikurangi C kali D dikalikan dengan setengah pangkat EF pangkat dikurangi 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya adalah ini cuma perbedaan tata letak pada kata-kata yang kita gunakan atau pohon yang kita gunakan. Jadi makanya istilahnya biner, power biner ini istilahnya yang paling unik dan paling aktif untuk digunakan. Karena kenapa? Karena istilahnya kita bisa merubah pesan yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu mengubah pohon biasa ke dalam bentuk pohon biner. Oke, caranya bagaimana? Pertama, anak pertama menjadi anak kiri, jelas ya. Yang pertama pasti menjadi anak yang paling kiri. Anak kedua menjadi cucu kanan, dari anak kedua menjadi cucu kanan, dan anak ketiga menjadi cicit kanan, dan seterusnya. Jadi kalau kita ingin mengubah dari pohon biasa ke pohon biner, itu dibuat seperti itu. Sehingga A itu ayah dari B, dan A itu kakak dari C. Nah, jelas ya, kalau kita membuat pohon biasa menjadi pohon biner. Contoh seperti ini. Jadi kita lihat A itu berarti ayah dari B, A itu kakak dari C. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita pengen mengubah seperti itu. Terus contoh misalkan pohon umum dibuat ke pohon biner. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya A itu istilahnya sebagai yang paling rootnya, yang paling tinggi. Nah, terus habis itu di situ kan pohon umum tuh dia punya anak B, C sama D. Berarti intinya B itu sebagai anak pertama. Berarti intinya dia sebagai yang paling kiri. Nah, B. Habis itu dia punya 2 adik yaitu C sama D. Nah, seperti itu. Habis itu C dia punya anak G, H, J, ya kan? Habis itu terakhir dia H punya anak jadi L, sedangkan D punya anak K, M, dan N. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah contoh mengubah pohon biasa menjadi pohon biner. Oke, jadi kalau bisa jangan bingung ya ini ya. Mungkin nanti emang benar. Ini intinya main logika supaya nanti intinya kita diputar-putar saja. Nah, kalau nggak seperti ini nanti kamu bingung. Jadi intinya kalau kamu belajar ya bukan ini hampir kayak algoritma ya. Tapi ini cuma model pada penggambaran pohon biner saja. Kenapa? Karena ini digunakan untuk istilahnya tata urutan pada suatu sang atau mungkin pada pohon yang kita tentukan. Oke, seperti itu. Oke. Contoh selanjutnya, buatlah pohon biner dari pohon berikut ini.
Di sini ada pohon biasa, kamu buat menjadi pohon biner. Ingat ya, pohon biner itu maksimal 2 cabang, nggak boleh lebih. Nah ini kan ada yang 3, ada yang 5. Kamu coba buat menjadi pohon biner. Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi. Ingat-ingat, pokoknya anak pertama itu sebelah kiri. Nah, wes iku tok wae. Habis itu nanti tinggal kita ngurutkan berapa jumlah cabangnya itu istilahnya saya menyesuaikan saja bisa. Langsung kita kerjakan ya. Coba kita coba buat pohon biner. Nah, berarti kita mulai dari depth first search dulu. Nah, berarti dari yang pertama itu dari A, terus jadi B, A punya anak B dan C, B punya anak D dan E, dan C dia punya anak F dan G. Nah, ini contoh yang pertama. Intinya dia di barisan yang paling utama. Urutan pencariannya berarti intinya A, B, baru ke D, ke E, F, G, sampai ke terakhir adalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya dari kiri kanan. Terus yang kedua, breadth first search. Nah, urutan pencariannya berarti dari A, dari tengah dulu, B, habis itu ke D, habis itu A, B, C, habis itu ke D, habis itu ke E, F, G. Jadi urut dari yang paling kiri. Terus selanjutnya latihannya adalah tentukan urutan dari depth first search dan breadth first search dari pohon tersebut. Nah, jadi ini kamu kerjakan nanti untuk tugas yang ada di rumah ya ini nanti ya. Ini kamu cari urutannya seperti itu. Oke, itu saja untuk yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti kita lanjutkan untuk minggu depan untuk pohon biner lanjutan berkaitan dengan data-data struktur data. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada hari ini. Oke, semoga diberi kesehatan, jaga kesehatan, dan istilahnya tetap rajin belajar supaya nanti tidak malas, soalnya ini nanti tetap libur panjang. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.